tengah badai pandemi COVID-19, ternyata tidak menyurutkan banyak pasangan untuk tetap melangsungkan pernikahan impian. Di awal 2021 aja, banyak selebriti yang tetap melangsungkan pernikahan impiannya. Dan yang teranyar nih, couple goals Leslar alias Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Duh, pasti happy bener nih yang jadi vendornya. Bisa punya pengalaman untuk mewujudkan wedding dream pasangan yang paling dicintai oleh rakyat Indonesia saat ini. Nih, kenalin salah satu pemain di dunia per-WO-an. Mas Tantan mulai merintis bisnisnya sejak masih kuliah tahun 2017. Mas Tantan pernah menghandle acara pernikahan salah satu public figure. Siapa tuh Mas kalau boleh tahu? Aku terakhir kemarin selebgram Marissa Caca, Kak. Jadi kebetulan dari awal tahun 2019 sorry. 2019 kita udah kontek-kontekan, akhirnya kita wujudin di acaranya di 2020 waktu itu. Aku termasuk sama ada temanku juga, kita nge-planner acaranya dia dari semua kebutuhan, dari venue, dari catering, dari souvenir, dari tim fotonya, dekor, semuanya kita handle sampai acaranya terwujud. Another epic experience-nya apa nih Mas Tantan? Nah, acara wedding itu kita bikin konsep untuk karnaval, Kak. Jadi kita acaranya itu dari siang sampai ke malam. Dan di situ kita pakai ada 4 food stall. 4 food stall itu makanan yang ada di mall semuanya. Termasuk permainan-permainan karnaval yang kayak kuda-kudaan tuh, yang jarang ada di acara wedding, kita bawa, lempar panah, sampai kita akhirnya di closingnya itu kita bikin kayak petasan gitu. Ya kebetulan viral sih konsep itu. Sampai dia tuh pengantinnya itu sampai pakai kuda warna putih, dijemput sama seakan-akan dijemput sama pangeran. Wah, beneran epic ya bos. Terus, berapa sih budget terbesar yang pernah Mas Tantan handle? Kalau aku sih untuk saat ini kayak, aku paling di sekitar 1,2 M, Kak. Aku pernah nge-handle. 1,2 miliar, Bo. Wah, kalau sebulan ada 4 pasangan menikah dengan budget segitu, cair terus ya bos tiap minggu. Tapi mau tips nih Mas, gimana sih cara nentuin budget biar WO-nya nggak rugi? Biasa gini, kalau kita akan untuk mengetahui budget sendiri, Kak, itu biasanya kita lihat dari konsep yang diinginkan si klien itu seperti apa. Setelah kita tahu konsepnya seperti apa, baru kita akan runtutan nih kebutuhannya apa saja. Nanti ada catering, dekor, foto, baju, terus nanti ada kayak souvenir, undangan, kayak gitu-gitu. Itu baru kita akan tahu nih budget-budgetnya. Sama kayak jumlah undangan juga sangat mempengaruhi sih, Kak. Kenapa sih Bos Tantan yakin banget mau terjun di bisnis WO ini? Karena semua orang itu pasti nikah, Kak. Selain cuan lebar, ada 2 alasan lagi nih Bos. Kenapa Mas Tantan mantap fokus di bisnis ini? Karena di sini itu aku bisa dapat kebanggaan tersendiri, Kak. Kebanggaan tersendiri. Kita bisa wujudkan acara si weddingan si klien kita sesuai dengan keinginan dia. Sampai dia tuh benar-benar terharu dengan, sesuai banget dengan dream wedding gue gitu kan. Itu sih kebanggaan yang nggak pernah ada obatnya buat yang lain sih. Oke, cukup ya cerita happy-happynya. Dalam setiap pekerjaan itu pasti ada resiko dan cerita pahit yang bisa kita jadikan pelajaran, Bos. Pernah. Jadi tadi mau untung malah minus, Kak. Pernah itu. Itu saking karena itu aku kejadian di pameran, Kak. Saking buru-burunya, wah, nih klien udah mau deal deh kan. Ya udah nih, Kak, sekian, Kak. Bonusin lagi dong, Mas. Ya udah bonusin deh. Oke, kita okein. Pas kita hitung-hitung lagi, ternyata malah nggak untung. Untuk sekarang kita misalnya kita nggak boleh ada wedding, tapi kita bikin kayak intimate. Jadi gitu, karena ada rencana juga kita bikin memang nggak boleh ada wedding, kita gelar akadnya aja. Terus setelah itu untuk hampersnya kita kirim, Kak, satu-satu ke alamatnya masing-masing. Kuncinya agar cuan tidak berhenti menghampiri, kita harus mampu beradaptasi pada setiap perubahan dan situasi ya bos. Catet! Tapi yang paling bikin deg-degan, acara outdoor tapi hujan datang tanpa diundang. Nah, sebagai wedding planner, kamu dituntut jadi problem solver. Harus punya plan from A to Z. Oke lah, kita balik lagi soal percuanan. Gimana sih caranya sebuah bisnis di bidang jasa bisa growth? Kalau bisnis makanan kan, kita bisa buka cabang ya bos, atau bikin franchise gitu. Nah, kalau WO bisa growth dengan cara apa ya? Biasanya kalau di WO itu untuk pengembangan produknya itu dia itu punya cabang lain, Kak. Contoh misalnya kalau wedding organizer kan lebih ke wedding organizer-nya aja kan, Kak.
Nah, kalau untuk di wedding organizer, kalau mau pengen makin naik, dia punya semua yang dibutuhkan untuk di acara wedding. Contoh dari catering, dekorasi, terus nanti bisa di fotografer, habis itu di bridal. Jadi semuanya jadi satu paket, pasti itu lebih cuan lagi. Tuh kalau ada yang pakai jasa kita bos. Lah tapi WO kan banyak sekali. Bersaingnya gimana Mas Tantan? Bagi kunci lah buat cari klien. Ketika aku ketemu sama klien itu memang harus benar-benar trust dulu sama aku. Ketika dia udah trust, dia pasti memang akan bebas Kak. Mas mau bantuin aku apa aja, mau bantuin ini apa. Nah dari situ kita ada memilih vendor-vendor segala macam gitu kan. Nah kita bisa di situ kita bisa memanage untuk memanage untuk vendor-vendornya. Terus udah gitu di situ adalah serpihan-serpihan cuan sih sebenarnya sih Kak. Wow, siapa yang tidak suka dengan serpihan cuan ya bos? Oke lah, sekarang kita tutup poin aja. Tips dong buat yang pengen bisnis di bidang ini. Sebenarnya kalau misal dia mau start sih Kak, sebenarnya bisa dia tanpa modal Kak. Asalkan dia tahu rulesnya. Kalau misalnya proses itu seperti apa sih? Contoh misalnya prosesi untuk acara Sunda, itu Sunda seperti apa, acaranya seperti apa, akan dikemas seperti apa. Kalau boleh saran dari aku sih benar-benar coba dulu deh kalau misalnya ada teman yang buka WO, ikut dulu di WO-nya. Dia tahu kerjanya itu seperti apa, urutannya seperti apa, gitu Kak. Yuk kita simpulkan sekali lagi ya bos. Pertama, menjadi wedding planner ternyata bisa low budget alias modal kecil. Kedua, bentuk tim yang solid, nggak perlu banyak-banyak, yang penting efisien dengan apa yang mereka kerjakan. Ingat, WO ini bisnis jasa yang butuh kepercayaan dari klien. Selanjutnya aja kerjasama banyak vendor. Lumayan kan bisa cuan juga dari sini. Lanjut lagi buat paket-paket konsep pernikahan yang menarik, kualitas terbaik, dan harga yang bersaing. Kalau bisa harga lebih murah, tapi kualitas kita lebih dari orang-orang yang mahal. The last, ini yang paling penting bos, bikin budgeting yang bener. Jangan sampai rugi. Karena yang penting, cuan bos.